Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang sekali di pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali di program Selamat Pagi Bapak. Biarlah kita sama-sama mengawali hari ini dengan bersekutu bersama dengan Tuhan. Terlebih dahulu marilah kita akan sama-sama berdoa. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini, di mana kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semuanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami rindu untuk menaikkan syukur kami melalui puji-pujian bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Mari Bapak Saudara, kita akan naikkan pujian bagi Allah kita. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Kita akan pujikan dari awalnya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Oh, Engkaulah Tuhan yang selalu menjawab.
Engkau mendengar seruan kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Engkau baik, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Haleluya, 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 glory. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terimalah setiap pujian dan nyanyian kami ini. Biarlah setiap pujian kami ini boleh menyukakan hatinya Tuhan. Sebentar Tuhan, kami rindu untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kami semuanya, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan bersama-sama merenungkan, belajar firman Tuhan di pagi hari ini. Kiranya kita diberikan hati dengan penuh sukacita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama membaca terlebih dahulu satu ayat di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Puji nama Tuhan. Bapak Saudara, setiap manusia atau kebanyakan orang menginginkan terbebas dari beban hidupnya. Tapi pada kenyataannya tidak ada orang yang benar-benar bebas atau sepenuhnya bebas dari beban kehidupan, baik itu beban yang besar atau beban yang kecil. Beban kehidupan seakan-akan sudah melekat dalam kehidupan manusia. Seseorang yang kelihatannya di luar baik-baik saja, kadangkala menyimpan begitu banyak persoalan, menyimpan begitu banyak beban dalam hidupnya. Seseorang atau pasangan suami istri yang terlihat bahagia, harmonis, tapi di dalamnya penuh dengan permasalahan atau persoalanan. Bapak Saudara, sumber atau asal dari beban atau persoalan bisa dari eksternal maupun internal, dari luar maupun dari dalam diri manusia atau seseorang. Nah, semua beban atau persoalan memerlukan respon atau reaksi yang tepat. Yesus mengajarkan kita untuk memberikan respon yang tepat atas beban yang ada di dalam kehidupan kita. Saat seseorang memiliki beban dalam hidupnya, seseorang bisa mengalami putus asa. Putus asa bisa mengakibatkan depresi. Depresi bisa mengakibatkan
iman seseorang menjadi rusak. Ketika iman seseorang menjadi rusak, orang tersebut tidak bisa lagi melihat pintu pengharapan dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar apa yang dikatakan Yesus, yang disampaikan Yesus bagi mereka yang memiliki beban persoalan hidup. Yang pertama, marilah kepadaku. Marilah kepadaku. Ini adalah sebuah perintah, sebuah himbauan, sebuah undangan. Nah, Bapak Saudara, ketika kita mendapat suatu undangan dari seseorang yang spesial, pasti kita akan berusaha dengan sangat untuk datang. Nah, mari kita juga sama, mari kita respon undangan Tuhan ini dengan datang pada Tuhan. Jangan ragu untuk datang pada Yesus. Bapak Saudara, Tuhan kita mengajarkan bukan untuk datang pada gereja, bukan untuk datang pada pendeta, tapi datang pada Yesus, pada Tuhan. Jangan datang kepada keputusasaan. Di dalam Yesus selalu ada pengharapan. Itu yang pertama dikatakan Tuhan adalah datang kepada Tuhan. Mari datanglah kepadaku. Yang kedua, belajarlah kepadaku. Artinya, mari kita mengenal kehendak Allah dalam setiap beban atau persoalan dalam kehidupan kita. Apa yang kita alami, persoalan yang kita alami, beban yang kita alami. Dengan mengenal Allah dengan baik, maka beban tidak akan menghancurkan kita, tapi justru beban persoalan bisa menjadi kesempatan bagi kita untuk makin bertumbuh di dalam Kristus, di dalam Yesus, di dalam Tuhan. Itu yang pertama adalah mari datang kepadaku. Yang kedua, belajarlah kepadaku. Yang ketiga adalah pikulah kuk yang kupasang. Seperti yang sudah disampaikan bahwa manusia tidak bisa sepenuhnya terbebas dari beban. Tapi ketika manusia melihat beban dengan iman dengan iman di dalam Kristus, maka akan merasakan beban yang berbeda. Beban tersebut dengan cara yang berbeda. Di dalam Yesus, beban yang berat akan menjadi ringan. Beban yang masih ada tetapi menjadi ringan karena respon yang tepat di dalam Kristus, di dalam Tuhan. Kristus akan memberikan kelegaan atas beban dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, biarlah renungan di pagi hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, saat pagi hari ini kami boleh bersama-sama belajar merenungkan firman Tuhan Bapa. Terima kasih Yesus, biarlah firman-Mu ini boleh tertanam di dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus, kami mau serahkan kegiatan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini di dalam tangan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.